Telinga sebagai alat indera pendengaran. Telinga manusia itu dapat membedakan 400.000 macam bunyi. Telinga juga berperan penting dalam keseimbangan. Jadi fungsi utama telinga itu selain sebagai alat indera pendengaran, itu juga sebagai alat keseimbangan. Jadi saat telinga kita terpukul atau terbentur sesuatu, kita kehilangan keseimbangan. Maksudnya gini, jadi kita itu tidak bisa membedakan antara berdiri dan sedang tiduran. Jadi saat tiduran terasa seperti berdiri, saat berdiri terasa seperti tiduran. Jadi otomatis kita akan linglung dan terasa muter-muter gitu. Saya pernah diceritain orang yang kena vertigo, mungkin hampir sama seperti itu. Kemudian berikutnya, telinga itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Jadi bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Kita lihat bagian luar itu ada apa aja. Yang pertama daun telinga di sini yang paling luar, kemudian lubang telinga dan saluran pendengaran. Jadi ini telinga, lubang dan saluran sampai sini ya berarti ya. Kemudian di bagian tengah itu terdiri dari tulang martil, tulang landasan, tulang sanggurdi, gendang telinga, dan saluran eustasius. Jadi saluran eustasius ini yang menghubungkan antara telinga dan rongga mulut ya. Jadi saat kita flu, pilek gitu, kita kan mengeluarkan ingus ya. Nah itu kan seret gitu, sering telinga kita seperti ada tekanan, kemudian seperti terhambat seperti itu. Nah ini melalui saluran eustasius, dan ini juga mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada di sini akan dikeluarkan ke saluran ini. Kemudian gendang telinga ini fungsi paling penting itu di sini. Jadi gendang telinga itu dia seperti membran pada mikrofon mic itu lah, mic yang ada di HP, ada di mic halo yang ada di masjid gitu. Halo, nah fungsinya hampir sama seperti itu. Jadi membrannya itu sangat tipis. Coba kita bongkar mic, kemudian di situ kita akan melihat ada membran tipis plastik gitu, tipis banget. Kemudian dihubungkan dengan kawat. Nah kawat itu bergetar di sekitar magnet, kemudian menghasilkan getaran listrik yang sangat tipis. Namun di situ ada getaran. Nah, getaran itu dikirimkan ke penaik arus. Jadi masuk ke rangkaian, kemudian naik, kemudian dikeluarkan lewat speaker. Nah, fungsinya hampir sama dari gendang ini karena ini sangat tipis, kemudian getaran ini akan masuk ke sini, akan dibahas lebih lanjut di slide berikutnya. Kemudian telinga bagian dalam itu terdiri dari saluran tengah lingkaran. Jadi tengah lingkaran karena bentuknya setengah lingkaran seperti ini. Kemudian koklea, kemudian saraf pendengaran. Saraf pendengaran ya di sini. Ini reseptor ke otaknya di sini. Kemudian kita lanjut. Ini ada apa ini? Telinga berfungsi sebagai indera pendengar manusia. Telinga memiliki cairan khusus, limfa. Telinga memiliki fungsi untuk menjaga keseimbangan manusia. Jadi cairan khusus ini kopok ya. Jadi kita kan sering membersihkan telinga, kemudian ketika kita bersihkan ada warna kuning itu fungsinya banyak. Jadi kalau dari bapak saya bilang, ketika ada serangga yang masuk, kemudian ada cairan telinga, ada kopoknya itu, nah itu serangganya akan mati. Jadi fungsi dari kopok itu agar mencegah agar tidak ada yang jarang ada serangga yang masuk ke telinga kita. Coba aja bayangkan ada lubang, kemudian
kelihatan ada lubang kan, biasanya semut kan seneng masuk ya, ya udah masuk aja itu. Nah, jadi telinga kita kalau terlalu bersih juga nggak bagus. Kenapa? Karena banyak serangga yang masuk. Cuma kalau kita tinggalnya di desa, tapi kalau tinggalnya di kota nggak ada banyak serangga, nggak ada masalah. Ya udah. Analogi yang nggak begitu jelas ya, ya nggak apa-apa, nggak jelas gitu kalau kata anak saya. Terus berikutnya, nah ini adalah simulasinya. Jadi seperti ini misalkan ada speaker atau sumber bunyi, kemudian kita hidupkan, jadi ada gelombang seperti ini, kemudian masuk ke dalam telinga, kemudian ini masuk ke sini, muter gini. Nah, masuk ke otak, kita ulangi, masuk, kemudian lewat gendang, ini urutannya seperti ini. Nah, seperti itu. Ini kelihatan mudah dilihat, tapi kalau dipraktekkan ini rumit sekali. Jadi ini hanya sebagai gambaran saja. Tapi dalam prakteknya ketika ini dipelajari dengan detail, sangat detail, ini sangat sulit sekali ya. Jadi jangan meremehkan sesuatu karena kita ini susah banget. Susah banget. Jadi ya susah lah. Tapi intinya kita harus tahu aja kalau ini memang hebat lah, ini sangat hebat. Allah itu menciptakan sesuatu itu sangat hebat. Jadi ilmu kita selama ini itu belum bisa membuat sesuatu yang hampir sama dengan ciptaan Allah. Nah, yang kita ciptakan saat ini ya baru teknologi yang dari listrik ya, HP itu, kemudian TV, motor, robot aja sampai saat ini juga belum bisa menempelkan reseptor yang sebanyak ini, sebanyak manusia atau hewan. Oke, berikutnya ini sudah ya kelihatannya. Nah, ini udah soal. Oh ya, ini slide ini saya ambil dari Pustekom Kemdiknas, Kementerian Pendidikan Nasional. Jadi saya sendiri belum membuat slide-nya dan ini udah saya pakai. Terima kasih kepada Pustekom Kemdiknas 2010. Ini 2010 tahun pembuatannya. Terima kasih, selamat pagi dan selamat belajar.